العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Mu'minin yang semoga diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua, umur panjang, sehingga pada hari ini, di hari yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah, melaksanakan satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan langkah hati, meringankan hati dan langkah kaki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mentakdirkan untuk diterimanya amal-amal soleh kita yang menjadi penyebab dihapusnya kesalahan-kesalahan kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan kita, urusan di dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita istiqomah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahibin sahibat yang kami muliakan, sebagaimana yang kita ketahui dan yang telah kita hafal bersama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. As-siyam ini bermakna al-imsak, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Siyam juga bukan hanya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan menahan dari sesuatu yang haram, yang tadinya kita boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Ini sesuatu yang halal. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersabar menahannya. Terlebih lagi, apakah lagi dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk menahannya, apakah lagi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, maka begitu orang yang tidak mampu menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah menginformasikan kepada kita semua, "Kam shaimin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Begitu juga wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa an-nu'as wal rafas. Berapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan fadilah daripada puasanya kecuali hanya mendapatkan dia menahan lapar dan haus. Berapa banyak orang yang qiyamul lail, menghidupkan malam dengan solat tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan solat tahajudnya, dengan solat hajatnya dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun daripada menghidupkan malamnya kecuali hanya mendapatkan ngantuk dan lelah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan yang pertama, mereka melakukan puasa itu memang bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diperintahkan untuk kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa ini betul-betul bukan karena sesuatu yang selain dari mengharapkan keridhaan Allah, tapi betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Agar Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya, menghidupkan malam harinya bukan karena yang lainnya, tetapi memang betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah memeliharanya, yang telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hasil puasa, dari hasil siamnya ini Allah akan menyediakan sesuatu yang sangat-sangat berharga, sebagaimana yang Allah nyatakan, la'allakum tattaqun. Dia yakin dengan itu, kemudian wahtisaban, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mereka mendapatkan ampunan Allah, maka mereka juga mendapatkan satu hadiah yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang ketika kita sia-siakan, ketika kita lalaikan, tidak kita ambil, tidak kita serius di dalamnya, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, raghima anfu rajulin man adraka Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yaghfira lahu dzunub. Sungguh celaka orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, berlalu hari demi hari bulan suci Ramadan begitu saja, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan Allah atau sesuatu yang sangat istimewa tersebut. Apa hadiah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin beliau mengatakan, hadiah yang diberikan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah berbentuk takwa itu adalah seluruh, artinya Allah akan memberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Lau jumi'a fi sunduqin wahidin lanajidu taqwa fi. Ketika kebaikan dunia ini digabungkan, disatukan dalam bentuk satu wadah, satu peti, maka ketahuilah kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama sebulan penuh kita diperintahkan untuk fokus iman dan wahtisab, bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar menahan dari sesuatu yang halal, apakah lagi sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Maka buahnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa takwa itu? Takwa dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al-imtithalu awamirih wa ijtinabu nawahi. Takwa kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa di dalam pikirannya, di dalam hatinya
di tempat kerjanya, dimanapun dia berada, maka nilai ibadah dia dapatkan. Nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan pokok daripada gerak. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi dia tidak bekerja sebagaimana bekerjanya orang umum. Dia tidak makan kecuali di dalam makannya itu ada unsur ibadah kepada Allah. Dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri, dia tidak berinteraksi dengan siapapun kecuali di dalamnya ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, wa iyaya fattaqun, dia senantiasa takut kepada Allah. Dia senantiasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Kata-katanya dia jaga, telinganya dia jaga, matanya dia jaga, kaki, tangan, perutnya dia jaga. Segala sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, membuat dia durhaka kepada Allah, dia jaga. Karena kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak merasa di masjid saja hanya ada Allah. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita faham, semuanya kita tahu. Ainama takunu ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kita faham, kita tahu, bahkan dari kecil kita tahu di mana saja kita menghadap, di sana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adalah orang-orang pilihan yang mampu merasakan di mana dia berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang bisa bermaksiat kepada Allah? Kenapa seseorang bisa durhaka kepada Allah? Nah, karena pertama, dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak merasa diintai oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kemudian tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dia orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa merasa di dalam hatinya ada Allah. Ada Allah yang melihat apa saja yang aku lakukan, yang mendengar apa saja yang aku tak lakukan, yang mengetahui dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari apa yang aku lakukan. Ini orang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa merasa muraqabah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, di dalam dia taat kepada Allah maupun di dalam dia meninggalkan maksiat, hanya semata-mata karena Allah. Nah, ini bedanya. Wa iyaya fattaqun, maka kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian bahwa suatu saat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, selain dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dalam pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul dia lakukan itu karena Allah. Nah, jadi kita juga paham bahwa ada mungkin di antara kita yang melakukan ketaatan kepada Allah bukan murni untuk Allah, menghindari maksiat mungkin karena hanya ada unsur malu kepada manusia, takut risiko kehidupan yang mungkin sengsara di belakangnya. Tidak murni hanya untuk Allah, tetapi bagi orang-orang yang diberikan hadiah dan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, dari hasil dari perjuangannya, kesabarannya menahan hawa nafsunya, ini diberitakan, ini dinyatakan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang tadinya beriman kepada Allah
dia berusaha bersabar menjalankan perintah Allah, dia menahan bukan saja dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tetapi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dia berhati-hati, bahkan dia menahannya. Wa kanu yattaqun, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mereka beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dia mereka mendapatkan pekerti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir daripada ketakwaannya itu al-busyra, yaitu kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, kesejahteraan, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ini buah yang sangat indah. Kemudian orang yang bertakwa lagi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menjaga hatinya dari sesuatu yang dapat merusak ibadahnya kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu saiman yang dimuliakan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah thumma yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, taatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhshallah, di dalam ketaatannya kepada Allah hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lainnya, bukan takut miskin, bukan takut pangkatnya diturunkan, bukan takut dia dihina, dicela dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yattaqi. Ini orang yang bertakwa. Mereka senantiasa menjaga hatinya dari sesuatu yang dapat membatalkan ibadah. Selain murninya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, dia juga menjaga hatinya dari sesuatu yang dapat menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada Allah, yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sifat-sifat mahmudah. Dia tanamkan di dalam hati, tertanam di dalam jiwa. Sifat ikhlas, sifat sabar, sifat yakin, sifat tawadhu, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, tertanam di dalam hati orang yang bertakwa kepada Allah, dan jauh dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat terpuji ini akan menjaga ibadah yang murni hanya untuk Allah tadi. Tetapi ketika ada saja satu, apakah lagi dua, bahayanya lebih tiga, misalnya satu saja bisa menjadi bahaya. Ketika sifat-sifat mazmumah masih tercokol di dalam hati kita. Contoh misalnya, satu di antara sifat mazmumah, riya saja mungkin. Riya saja mungkin ada di dalam hati kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takutkan kata Rasulullah kepada kalian semua adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Para sahabat bertanya, apa yang sesuatu yang menakutkan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya, pamer, minta puji adalah syirkul asghar, syirik yang sama. Syirik kalau kita nyembah batu, nyembah pohon, nyembah yang lain, itu jelas nampak dia adalah orang yang menyembah selain Allah dalam bentuk zahir wal batin. Tapi riya ini dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala secara tersembunyi. Jasadnya seolah-olah dia sujud kepada Allah, mulutnya seolah-olah dia membaca kitab Allah, tangannya seolah-olah dia memegang tasbih, menghitung zikirnya kepada Allah, tangannya menyerahkan sedekah atau infak atau yang lainnya, seolah-olah dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Rasulullah sesuatu yang paling menakutkan aku. Yang amal tersebut bukan hanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal tersebut
membuat dihapuskannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cemburu terhadap orang yang menduakan Allah. Nah, kita tahu dari informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amal illa idza kana yabtaghi bihi wajha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal kebaikan seorang hamba itu kecuali hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan kalian semua tidak diperintahkan kecuali menjalankan agama ini murni hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mazmumah salah satunya dari riya, ketika ada di dalam hati kita, maka tidak akan pernah diterima amal kebaikan kita, bahkan menjadikan bahaya daripada amal-amal yang lain. Nah, contoh yang berikutnya adalah sombong, misalnya takabur. Takabur itu merasa lebih baik daripada orang lain, daripada ilmunya, daripada amalnya. Bahkan kata Rasulullah, man ra'a nafsahu khairun min fir'aun faqad kabbara. Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada Fir'aun, sungguh dia telah sombong. Sahibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun tercatat abadi, dicatat di dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai pemimpin orang-orang yang durhaka, pemimpin orang yang bermaksiat kepada Allah. Di antara maksiat yang paling besar yang dia lakukan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun yang telah membunuh anak laki-laki di dalam negaranya, kemudian menyatakan dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, man ra'a nafsahu khairun min Fir'aun faqad kabbara. Siapa saja yang merasa dirinya lebih baik daripada Fir'aun, sungguh dia telah sombong, kata Rasul. Jangankan kepada siapapun di antara kita, seberapa maksiat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, seberapa maksiat apa saja yang ditinggalkan, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di samping kita. Kalau kita bandingkan dengan Fir'aun, sungguh tidak ada apa-apa. Tetapi kalau kita merasa lebih baik daripada Fir'aun saja, dinyatakan oleh Rasulullah sebagai seorang yang sombong, apakah lagi kita merasa lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ketika ada rasa lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita itu, atau orang lain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zarratan minal kibar. Tidak akan pernah dapat masuk surga Allah orang yang ada di dalam hatinya zarrah, sebesar debu, sebesar anak semut hitam, sebesar biji sawi, sebesar atom, yang ada di dalam hatinya rasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini bahayanya sifat-sifat mazmumah apabila terpelihara di dalam hati kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, lewat fasilitas, lewat sarana, lewat terbiyatul rabbaniyah, pendidikan Allah Subhanahu wa taala yang disaranai dengan sarana Ramadan, kita akan diberikan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu berupa pekerti takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak Allah menyatakan betapa bahagianya, betapa istimewanya, betapa beruntungnya orang-orang yang bertakwa. Mungkin di antaranya kita baca pada subuh hari ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri
berikan jalan keluar daripada kehidupannya. Problema pribadinya, problema rumah tangganya, problema masyarakat, Allah berikan jalan keluar dari segala problem. Kita manusia tidak akan mungkin hidup tanpa problem. Hidup tanpa masalah mustahil. Karena memang kita manusia fana, selalu tidak konsisten. Hari ini kita tertawa, boleh jadi besok kita menangis. Hari ini kita sehat, boleh jadi besok kita sakit. Hari ini kita sempat, boleh jadi besok kita sempit. Nah, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah dari segala urusannya akan diberikan jalan keluar. Kemudian rizkinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dia tidak tahu dari mana datang rizkinya. Bukan saja berupa harta, tetapi mungkin berupa yang lainnya, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, ketenangan. Adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertakwa, dan datangnya dia tidak tahu dari mana datangnya, dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian mungkin di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang akan memperbaiki perilaku kalian, Allah yang akan memperbaiki sikap kalian, Allah yang akan memperbaiki tingkah kalian. Jalankan ibadah yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, zahiran wa batinannya. Kemudian kita dapatkan suatu hadiah yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk takwa. Begitu banyak Allah menyatakan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma segelintir saja yang dapat kami bacakan pada subuh hari ini. Di antaranya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki sikap kita, keadaan kita, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh mereka akan mendapatkan keberuntungan, bukan keberuntungan yang biasa, tapi keberuntungan yang agung, keberuntungan yang istimewa. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentunya banyak sekali kekurangannya. Kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita akhiri, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa ruku'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'ibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk al-faqih pribadi utamanya dan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk menjalankan ibadah Ramadan terbaik kita pada tahun ini, dan mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah dan kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi